Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Gimana perasaannya sesudah liburan kemarin? Apakah sudah disegarkan lagi? Ada hal menarik tadi ketika saya melihat handphone, ada di situ TikTok. Katanya sekarang kembali lagi ngumpulin duit lagi untuk liburan nanti. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam siklus yang seperti itu. Nikmatilah apa yang bisa kita nikmati. Syukurilah apa yang boleh kita alami pada saat ini. Saudara-saudara, Yesus memuliakan karya insani. Apa sih yang dimaksud dengan karya insani? Apa yang pantas untuk dimuliakan? Tentu bermacam ragam karya insani. Ada yang baik, tetapi juga tidak sedikit yang buruk. Ada yang nampaknya seolah-olah begitu mulia, begitu luhur, tapi belum tentu di dalamnya terkandung motivasi yang mulia. Saudara-saudara, saya berusaha untuk mencoba hadir dalam rumah itu ketika bau semerbak minyak narwastu murni itu merebak. Tentu ada banyak orang sesuai dengan imajinasinya merasakan minyak itu, wangi harumnya. Ada yang menikmatinya seperti aromaterapi mungkin, merasakan kesegarannya. Tetapi tidak sedikit juga yang berhitung-hitung. Kira-kira ini harganya berapa? Minyak yang demikian harum ini. Saudara-saudara, aroma kemurnian minyak yang setara. Saya berusaha mencari tahu kalau sekarang itu harganya berapa. Kurang lebih 60 juta. Jika dikonversikan dengan uang rupiah, itu berdasarkan apa? Kesimpulan Yudas yang mengatakan, kenapa tidak dijual 300 dinar? 300 dinar itu berapa? 1 dinar pada masa itu adalah upah pekerja 1 hari. Kurang lebih dikonversikan dengan UMR. Jakarta udah mendekati 6 juta sebulannya. Ini hasil kerja kurang lebih 300 hari, 300 dinar itu. Saudara-saudara, Yudas Iskariot terusik. Kenapa minyak yang mahal itu dibuang? Percuma di kaki Yesus. Kaki bagian tubuh yang paling bawah. Biasanya yang paling potensi untuk kena debu, kotor. Saat itu kan tidak seperti sekarang. Bepergian harus jalan kaki, paling banter juga naik kuda ataupun binatang tunggangan lainnya. Bayangkan minyak yang harganya demikian itu dicurahkan ke kaki itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Uangnya bisa menolong orang-orang miskin. Saudara-saudara, menjual barang berharga
yang bisa digunakan untuk memperlihatkan status orang itu, ini kan sesuatu yang luar biasa ketika hasilnya penjualan itu diberikan untuk menyantuni orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Hampir semua agama mengajarkan itu. Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan mengangguk, berdecak kagum, setuju kalau perbuatan yang seperti itu adalah ekspresi kebaikan, altruisme. Melakukan kebaikan agar orang lain merasakan sesuatu yang mulia itu. Saudara-saudara, bukankah kita sering berdecak kagum juga ketika melihat kebaikan para pengusaha besar yang menyisihkan dana Corporate Social Responsibility, CSR, bagi kemanusiaan, bagi pendidikan, bagi perbaikan lingkungan, atau para filantropis yang melakukan tindakan filantropi. Kebaikan. Saudara-saudara, kita kagum kenapa? Kok zaman sekarang masih ada orang yang mau peduli? Masih ada orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan sesamanya. Kekaguman ini adalah pertanda bahwa semakin hari, semakin langka kita menjumpai kebaikan orang-orang yang betul-betul tulus. Memang merebak, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di media manapun. Tapi biasanya adalah untuk sebuah reality show, pertunjukan yang di belakangnya pasti akan menguntungkan dari si pembuat konten itu. Saudara-saudara, bukankah jauh lebih banyak, lebih masif orang-orang pada saat ini yang justru menggunakan topeng kebaikan itu untuk keuntungan diri sendiri. Membungkus niat busuk dengan perilaku dermawan itu. Terlihat dari luar sangat peduli dengan penderitaan sesama, namun busuk di dalam. Merancangkan keuntungan untuk diri sendiri. Ini lazimnya dipertontonkan dengan vulgar pada saat-saat kampanye. Mungkin Bapak Ibu kita semua masih ingat bagaimana janji-janji mereka untuk memikat suara rakyat itu yang kebetulan memang banyaknya di garis kemiskinan itu. Menjanjikan banyak hal. Sekolah gratis, pelayanan kesehatan gratis, makanan bergizi gratis, jalan dan jembatan dibangun, pemberantasan korupsi, kemiskinan, sampai ke akar-akarnya. Kesetaraan gender, tidak diskriminasi. Saudara-saudara, kita bisa lihat nyatanya pada saat ini. Bagaimana mewujudkan ketika terpilih. Apakah janji-janji itu betul-betul sekuat tenaga diupayakan? Kebanyakan kita seringkali kecele dengan itu. Saya mengamati, ternyata fenomena Yudas ini sangat mudah ditiru. Sangat mudah untuk diaplikasikan di sepanjang zaman. Di setiap tempat. Kayak formula pengakuan iman di sepanjang zaman, di segala abad dan tempat. Mudah sekali orang meniru
cara Yudas ini. Sedangkan cara Maria sangat sulit untuk diikuti. Maria adalah minoritas yang sangat otentik yang sesungguhnya ini. Ini sebenarnya bukan hukum alam. Barang yang banyak bertebaran, yang banyak dijumpai di mana-mana biasanya produk KW, barang tiruan, dan biasanya jauh lebih murah ketimbang barang yang ori, yang tulen. Ori dan tulen itu mahal dan sulit didapat. Saudara-saudara, mahalnya barang tulen erat kaitannya dengan proses panjang yang harus dilalui. Tidak ada cara instan untuk menghasilkan produk yang ori ini. Demikian pula dengan iman. Tidak ada cara instan untuk membentuk seseorang dengan iman yang sesungguhnya. Iman yang baik. Ada banyak batu uji dalam setiap tahapan kehidupan itu. Abraham mengalami jatuh bangun. Bagaimana ia mengikuti Tuhan, panggilan Tuhan itu. Hingga akhirnya kita menyebut dia adalah Bapa orang percaya. Demikian pula dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Saudara-saudara, Saulus sebelum menjadi Paulus adalah orang yang mengalami benturan yang sangat keras di dalam kehidupannya. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang untuk melepaskan kebanggaan dirinya. Lalu membangun kembali apa yang dia hancurkan, dia runtuhkan itu. Curahan hatinya mengatakan tadi yang kita simak dalam bacaan kedua. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus? Dia memaparkan bahwa dirinya adalah orang Farisi asli. Dia seorang murid kesohor, murid Gamaliel. Dia melakukan hukum Taurat tak bercacat. Dia menganiaya orang-orang Kristen yang pada saat itu disebutkan orang-orang yang menyimpang dari Yahudi. Ini sebuah kebanggaan buat dia. Bagi banyak orang pada zaman itu pencapaian Paulus ini luar biasa. Ini mimpi banyak orang Yahudi. Namun perjumpaannya dengan Kristus menunggang-balikan kebanggaan itu. Apa yang dulunya ia bangga dengan itu, ia menganggapnya sampah. Saudara-saudara, bisakah Anda dan saya mengalami semacam ini? Apa yang menjadi kebanggaan kita sebelum mengenal Yesus? Banyak orang yang bangga dengan hartanya. Yang bangga dengan pencapaiannya. Yang memimpikan karirnya itu. Bagaimana setelah berjumpa dengan Kristus? Apakah hati kita masih melekat dengan kebanggaan itu? Paulus mengatakan ini tidak berarti sama seperti sampah. Karena aku telah mendapatkan jauh yang lebih mulia. Saudara-saudara, kok bisa? Pengalaman imannya mengatakan, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 9. Anugerah Allah di dalam Kristus itulah yang membuat Paulus tidak pernah merasa rugi. Lagu NKB besarlah untungku. Saudara-saudara, orang Tionghoa kalau mengatakan mencarinya cuan, keuntungan.
Paulus mengatakan, aku telah mendapatkan itu. Keuntungan itu. Yaitu berjumpa dengan Yesus. Panggilan hidupnya kini jelas bukan mengejar keuntungan duniawi. Melainkan memuliakan Dia yang telah menjumpainya. Memeluknya. Inilah puncak iman itu. Yaitu mengucap syukur. Yesus kemudian memuliakan Paulus. Paulus menjadi orang yang dipakai Kristus untuk menebarkan cinta kasih Allah. Memuliakan karya manusia ketika manusia menjawab panggilan itu. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi dengan Maria? Jika Paulus memberikan sisa hidupnya, artinya bukan sisa-sisa, tetapi kesempatan hidupnya saat berjumpa dengan Yesus dan seterusnya ke sana untuk kemuliaan Yesus, untuk kemuliaan Allah. Maka Maria memberi setengah liter atau setengah kati minyak narwastu murni itu. Apa yang terjadi sebelumnya dengan Maria? Apa yang terjadi kok bisa yang oleh Yudas dikatakan ini pemborosan? Alkitab mencatat bahwa ia bersaudara dengan Marta dan Lazarus. Saudara-saudara, kisah klasik tentang Marta dan Maria dapat kita pinjam dari catatannya Lukas. Injil Lukas menceritakan bagaimana Marta itu marah-marah ketika ia menyiapkan segala sesuatu di dapur untuk melayani Yesus dan murid-murid. Sementara Maria, ia hanya duduk saja di kaki Tuhan Yesus. Itu ada dalam Lukas 10 ayat 38 dan seterusnya. Saudara-saudara, iman Maria ini datang dari pendengaran. Demikian cara Yesus membentuk iman dari Maria. Yang perlahan-lahan kemudian memuliakannya. Ibarat benih sebuah tanaman. Pertumbuhan kadang mengalami kendala dan tantangan. Maria juga demikian. Ia pernah menyesali. Mengapa Yesus tidak lekas datang? Sehingga Lazarus itu yang sekarat mati. Dalam penyesalannya Maria mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes 11 ayat 32. Sebelum Maria menuangkan minyak murni itu. Saudara-saudara, bukan berarti iman percaya pada Yesus itu hidup baik-baik saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada jatuh bangun. Maria mengalami itu. Yesus tahu benar apa yang dirasakan Maria. Maka ia menangis. Ayat yang paling pendek dalam perjanjian baru itu. Menangislah Yesus. Ketika Yesus berhadapan dengan kesedihan Maria. Saudara-saudara, Yesus tidak mencela keraguan, kekecewaan Maria. Yesus bukan tipe orang yang gemar menghakimi, menuduh. Tapi ia tahu seberapa rapuhnya Maria. Seberapa rapuhnya kita. Ia menuntun Maria untuk tiba pada keyakinan. Percayalah. Saudara-saudara, demikian Yesus membentuk iman Maria. Jika Anda pernah kecewa, pernah ragu, mempertanyakan di mana Tuhan, ketika beban ini terlalu berat, ketika sakit ini tak kunjung reda. Saudara-saudara, bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang berdosa. Itu sangat manusiawi. Saudara-saudara,
Tuhan tahu kekhawatiran kita. Jangan khawatir ketika suatu saat kita meragukannya. Hanya saja mereka, Maria, Abraham, tokoh-tokoh iman itu tidak berhenti di titik keraguan dan kekecewaan. Pada banyak orang berhenti dan meninggalkan Tuhan. Tapi mereka tidak. Mereka terus melanjutkan ziarah kehidupannya. Maria, Marta, dan tentunya orang-orang di kampung Betania itu heboh. Buah keyakinan yang sekarang percaya itu, Lazarus yang telah 4 hari itu mati, ia bangkit kembali. Kehebohan inilah yang pada akhirnya memuncak pada kesepakatan orang-orang Farisi dan para imam untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara, dengan alasan bahwa peristiwa Lazarus yang dibangkitkan itu akan semakin banyak orang yang terpikat oleh Yesus. Maka tidak ada jalan lain kecuali Yesus itu harus mati. Saudara-saudara, mujizat-mujizat lain mungkin bisa ditepis. Namun, orang yang sudah mati 4 hari, lalu dipanggil, Lazarus bangunlah. Lalu Lazarus bangun dan berjalan. Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, Yohanes mencatat apa akibatnya ketika Lazarus ini bangkit. Ketika Yesus membangkitkannya. Maka harga yang harus dibayar adalah Yesus harus ditangkap, dihentikan, dibunuh. Saudara-saudara, ketika kita fokus pada Injil Yohanes, kita akan bisa melihat sebab utamanya Yesus itu ditangkap dan harus dibunuh karena ini. Karena membangkitkan Lazarus. Maria menangkap getaran cinta kasih Yesus. Barangkali inilah yang membuat kita mengerti mengapa minyak 1/2 liter murni ini di tangan Maria itu bukan benda yang mewah. Bukan benda yang begitu berharga untuk dipertahankan. Berhadapan dengan kasihnya tidak ada yang pantas untuk menjadi persembahan kecuali ungkapan syukur. Inilah puncak iman itu. Saudara-saudara, Maria paham ketika setelah peristiwa saudaranya itu Lazarus dibangkitkan Yesus. Maka di sini musuh-musuh Yesus, Farisi, imam kepala, akan segera menangkapnya, membunuhnya. Jadi Lazarus dibangkitkan dengan jaminan kematian Yesus ini. Sehingga apapun yang paling berharga di dalam dirinya tidak pernah akan cukup untuk membalas cintanya, pengorbanannya itu. Ini yang tidak dilihat oleh Yudas Iskariot yang kepala dan hatinya terus dirasuki oleh kecintaannya terhadap uang dan materi. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah getaran cintanya itu menembus hati kita? Maria tahu Yesus mencintainya dengan mengorbankan nyawanya. Paulus sangat paham bahwa Yesus yang dulu dimusuhinya ternyata adalah dia yang merelakan nyawanya agar para pembencinya itu merasakan aliran air kehidupan cintanya yang besar itu. Setiap orang yang mengenalnya akan dibentuknya
dengan pelbagai cara akan dimuliakannya dalam konteks yang berbeda. Saudara-saudara, proses itu kadang menyakitkan. Ngilu dan nyeri. Ini seperti perjalanan umat Allah di padang gurun yang menuju tanah perjanjian itu. Bila Anda saat ini sakit, ngilu dan nyeri, jangan buru-buru menyerah. Berhenti dan meninggalkannya. Perhatikanlah, jika proses yang Anda lalui dijalani dengan benar, maka muaranya adalah ungkapan syukur. Tidak ada lagi tuntutan bahwa Tuhan harus melakukan ini dan itu, harus memenuhi keinginanku. Tidak akan ada lagi. Tapi yang ada adalah diganti apa yang aku harus lakukan untuk Tuhan. Apa yang terbaik yang aku harus berikan kepadanya. Karena cintanya itu. Karena penebusannya itu. Anda akan menjadi orang yang selalu ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar Anda akan mengatakan rugi amat. Kamu melakukan ini dan itu. Wasting time, buang-buang waktu. Buang-buang uang, tenaga, dan seterusnya. Mungkin bagi para teman-teman nanti yang akan dilantik menjadi pengurus komisi badan pelayanan. Bisa saja teman-temanmu akan mengatakan, ngapain ngurusin gereja? Kok Anda nggak dibayar? Dan seterusnya. Saudara-saudara, bagi orang lain yang tidak mengenal cinta kasih Yesus, mungkin akan berkata seperti Yudas itu. Kenapa waktumu tidak engkau gunakan untuk karirmu? Kenapa waktumu tidak kamu gunakan untuk cari uang? Saudara-saudara, percayalah. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi fokus hidupmu, maka yang terjadi adalah segalanya akan ditambahkan kepadamu. Yang engkau tidak minta pun, Tuhan akan lengkapi. Biarlah ini menolong kita untuk melihat dengan jernih. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan? Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.